Bab 451. Menemani dalam akting. Di depan orang luar, Rika Mo umumnya memanggil Elalu, guru. Dan hanya memanggilnya, ibu, ketika dia di rumah. Tapi barusan, dia memanggilnya secara langsung. Dapat dilihat betapa Rika Mo telah dianiaya di dalam hatinya. Elalu juga merasa aneh. Mengerutkan kening dan bertanya, "Ada apa, Rika? Bukankah aku memintamu keluar? Mengapa kamu begitu tidak bahagia?" Rika Mo menatap Louis Lu dengan tajam, menggertakkan giginya dan berkata, "Si botak, bukankah kamu mengatakan bahwa hanya ketua sekte yang bisa menghukummu? Sekarang, di depan ketua sekte, aku akan memberitahumu hal-hal tercela apa yang telah kamu lakukan." Si botak mendengar panggilan ini, Louis Lu hampir tidak bisa menahan diri dan menamparkan Rika Mo lagi. Tetapi di depan ibunya, dia memutuskan untuk sedikit menahan diri. Louis Lu mencoba yang terbaik untuk menahan diri. "Tunggu sebentar, baru saja. Apakah Rika Mo memanggil wanita cantik ini, ibu?" Louis Lu bereaksi dengan tiba-tiba. Dia memandang Elalu dengan hati-hati. Ternyata alis dan mata wanita cantik ini memang agak mirip dengan Rika Mo. Itu bukan intinya. Intinya, wanita cantik ini adalah ibu dari kakak keempat Celawang. Louis Lu dengan cepat mengkonfirmasi ini. Tapi tidak ada yang dikatakan mengenai pengalaman hidup Celawang. Biarkan dia mengambil keputusan sendiri setelah kembali ke rumah. Yang harus dilakukan Louis Lu adalah memberitahu Celawang beritanya terlebih dahulu. Sebelum Celawang mengetahui tentang masalah ini, Louis Lu merasa tidak nyaman untuk campur tangan. Bagaimana mungkin Elalu gagal melihat bahwa putrinya kesal? Dan dia sangat marah sehingga suaranya sedikit bergetar ketika dia berbicara. Apakah kepala si botak ini memprovokasi? Elalu memandang Louis Lu, hanya untuk menemukan bahwa Louis Lu menatapnya dengan tatapan aneh. Dan alisnya semakin berkerut. Si botak ini benar-benar kasar. Bagaimana dia bisa menatap orang seperti ini saat bertemu satu sama lain? Kesan pertama Elalu tentang si botak ini sangat buruk. Girgigu berdeham. Pertama-tama menatap Louis Lu, lalu bertindak dan berkata, "Louis Lu, katakan padaku, apa yang terjadi? Mengapa kamu membuat Nona Mo marah?" Ketika dia pertama kali melihat datang bersama Rika Mo dan yang lainnya, dia terkejut, berpikir bahwa Rika Mo tahu tentang identitasnya sebagai pewaris. Sekarang tampaknya bukan itu masalahnya. Girgigu diam-diam menghela nafas lega. Louis Lu menoleh untuk melihat Erin Mu dan berkata, "Tetuamu, terserah kamu. Aku khawatir itu tidak pantas untuk dikatakan." Meskipun dia berkulit tebal, dia terlalu malu untuk mengatakannya secara terang-terangan. Dia akan membuat Rika Mo panik selama beberapa putaran. Berkata dan melakukan adalah dua hal yang berbeda. Louis Lu hanya suka melakukannya. Dia tidak suka berbicara. Erin Mu memiliki ekspresi yang rumit. Jadi dia harus mengulangi apa yang dikatakan Victor Zhang padanya sebelumnya. Pada dasarnya, Victor Zhang curiga bahwa Louis Lu bukanlah murid dari sekte Danya. Dan keduanya memiliki kesalahpahaman. Lalu Victor Zhang meminta Rika Mo untuk mengambil tindakan, yang akhirnya membuat Louis Lu kesal. Tamat. Erin Mu terdiam beberapa saat sebelum melanjutkan. Itu adalah kesalahpahaman. Dan kemudian Louis Lu tidak bisa marah. Jadi dia memberi sedikit pelajaran pada Nona Mo. Yang bisa dia lakukan, tentu saja, adalah membantu Louis Lu berbicara sebanyak mungkin. Sejauh ini tidak ada masalah besar dengan semuanya. Pada dasarnya Louis Lu tidak bersalah, karena dialah yang dianiaya.
dan dialah yang benar-benar dianiaya. Erin Mu dengan tegas menekankan bahwa Louis Lu adalah murid sejati tetua Liu, dan dia dianiaya. Itulah sebabnya ada kesalahpahaman seperti itu. Penting juga untuk ditekankan bahwa Victor Zhang dan Rika mau bertempur lebih dulu, dan Louis Lu melawan balik secara pasif. Girgi Gu juga rubah tua. Ketika dia mendengar Erin Mu mengatakan bahwa Victor Zhang mempertanyakan identitas Louis Lu sebagai murid sejati, dia menyadari bahwa itu pasti Louis Lu yang bermain trik terlebih dahulu. Pewaris kesadaran Kaisar Qing ini benar-benar membuat keributan. Apalagi yang bisa dilakukan Girgi Gu? Dia hanya bisa menemani Erin Mu dalam akting. Wajahnya menjadi gelap, dan dia berkata, dengan cara ini, Louis Lu tidak bersalah, tetapi Victor Zhang yang harus dihukum. Victor Zhang di samping tiba-tiba kehilangan muka ketika dia mendengar kata-kata itu, dan tersenyum kecut di dalam hatinya. Dia akan mendorong dirinya keluar dari kesalahan. Ia tidak bisa berbicara tentang penderitaan. Siapapun yang menjadikan Louis Lu pewaris kesadaran Kaisar Qing, dia harus disalahkan sendiri. Namun, semakin banyak Rika mau mendengarkan, semakin tidak nyaman jadinya. Bagaimana dia bisa gagal mendengar bahwa tetua Mu ini jelas-jelas menghindari yang serius dan mengambil cahaya dari cahaya. Dengan tulus melindungi si botak itu, Rika Mo menjadi semakin marah dan berkata, tidak, tetua Mu sama sekali tidak langsung ke intinya. Jelas kepala botak inilah yang menganiayaku lebih dulu. Rika Mo merasa bahwa dia biasanya memiliki temperamen yang baik. Awalnya, si botak itu datang untuk menepuk pundaknya, lalu mencubit wajahnya. Orang biasa pasti sudah lama marah. Tapi si botak itu menjelaskan bahwa itu adalah kesalahpahaman. Jadi Rika Mo tidak mempedulikannya. Siapa sangka si botak ini bukan hanya tidak tahu cara menahan diri, tapi tingkah lakunya belakangan menjadi semakin berlebihan. Rika Mo sekarang dengan serius mencurigai bahwa perilaku sebelum si botak itu disengaja. Seperti yang dikatakan Morasun, dia menggunakan metode itu untuk memulai percakapan yang kualitasnya sangat rendah. Rika Mo tidak tahan lagi. Jadi dia mengemukakan semua perilaku sembrono Louis Lu di awal. Akhirnya, dia memandang Erin Mu dan berkata, tetua Mu, kamu baru saja mengatakan bahwa si botak ini dianiaya dan dia tidak bisa marah. Jadi dia memberiku sedikit pelajaran. Tolong jelaskan, apa itu pelajaran kecil? Erin Mu kehilangan kata-kata lagi. Rika Mo berkata dengan marah, pantatku akan meledak dari tamparannya. Apakah ini juga disebut pelajaran kecil? Apa? Begitu Rika Mo mengucapkan kata-kata ini, wajah Ella Lu tiba-tiba menjadi dingin. Rika, apa yang baru saja kamu katakan? Si botak ini menamparkan pantatmu. Rika Mo mengangguk dengan sedih. Dia sengaja menggunakan metode ini untuk mengambil keuntungan dariku. Tetapi para tetua sekte dan yang masih menutupi si botak ini. Kamu benar-benar anjing pemberani. Rasa dingin tiba-tiba muncul dari tubuh Ella Lu. Dan dia menatap Louis Lu dengan mata dingin. Terbakar amarah. Putrinya yang berharga sebenarnya dimanfaatkan oleh seseorang. Poin utamanya adalah belum lagi memanfaatkannya. Sekte dan yang masih sangat melindungi para pelakunya. Kapan sekte dan yang menjadi sekte yang menjijikkan? Bersambung.